Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, gua baru aja pulang dari bioskop, baru selesai menyaksikan film terbaru dari Falcon Pictures yang berjudul Hello Ghost. Buat teman-teman pencinta drama Korea, film Korea pasti nggak asing dengan judul Hello Ghost ini guys. Film ini dirilis di tahun 2010 dan pecah banget pada saat itu, laris, menjadi film ke-9 terlaris pada masa itu. Dan ada banyak sekali penghargaan lah di tahun 2011. Dan gue inget banget gue nonton film itu tuh di awal-awal gue kuliah di tahun 2011an gitu ya. Dan gue pada saat itu sesegukan nangis gitu, parah gitu ya. Dan jujur ketika filmnya lahir di tahun 2023 ini, di film orisinalnya gue agak sedikit lupa gitu gimana ceritanya. Gue tahu bahwa film itu tentang hantu, gimana mengikuti sang karakter utama, gue ingat gitu. Tapi secara keseluruhan emosinya, endingnya gue agak sedikit lupa. Nah, metode yang gue gunakan pada saat nonton film terbaru di versi remake Indonesia ini, gue melupakan film orisinalnya. Berharap nantinya apa yang diceritakan di sini gue nggak membanding-bandingkan nih. Biasanya kan kalau kalian nonton film orisinalnya pasti, wah kalau di asli nggak gini nih, kalau yang versi orisinal lebih nyentuh nih. Nggak. Jadi itu tuh sedikit mengganggu kita. Karena gue lupa dengan cerita aslinya, akhirnya gue datang dengan nggak berharap apapun dan gue pengen melihat sebuah sajian yang sedih dan juga mengharukan. Dan ternyata setelah gue selesai nonton film Hello Ghost versi Indonesia di tahun 2023 ini, pecah banget. Gua sesegukan beberapa kali gitu ya. Terutama apa yang terjadi di babak ketiga atau di babak akhir, ada banyak sekali elemen-elemen yang menurut gue gila sih gitu. Karena film ini berkesinambungan guys. Di awal cerita kita akan diceritakan bagaimana asal sang karakter utama, yang di babak kedua kita akan diceritakan bagaimana chemistry ataupun hubungan di setiap karakter, dan barulah di babak ketiga kita akan melihat, wah ternyata gini, dan pecah. Bohong banget kalau kalian nggak berkaca-kaca ataupun nggak nangis nonton film ini, kalau kalian niatnya pengen mendapatkan sajian gitu ya. Nah, film ini relate menurut gue pribadi adalah ini mengangkat tema tentang kesepian. Siapa sih zaman sekarang orang-orang yang nggak pernah merasakan kesepian gitu? Pasti setiap orang relate gitu lah. Apalagi si Alim Studio juga sebagai kayak penulis skenario-nya itu bener-bener melokalkan film Korea ini menjadi punya kita sendiri. Kayak berasa film baru gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang ini lebih bagus, itu lebih bagus, itu sudahlah, gue udah membuktikan sendiri bahwa film lokal di versi yang melokal ini itu berhasil membuat gua sesegukan di versi gua yang jarang banget nangis nonton sebuah film gitu ya. Dan gue sangat enjoy. So sekarang gue akan ceritakan sedikit sinopsis dari film Hello Ghost versi Indonesia ini. Kurang lebih film ini bercerita tentang karakter utama yang bernama Kresna yang diperankan oleh Onadio, dimana Kresna ini bener-bener kesepian. Dari awal film kita langsung tanpa babi bu diperlihatkan bahwa karakter Kresna ini bener-bener tersiksa dengan kesepiannya. Dia ini di apartemennya sendiri gitu ya, pas momennya tahun baru gitu ya, orang-orang semuanya bersama keluarga, teman-teman, dia teman gak ada, keluarga gak ada. Bahkan di latar-latar tempat di apartemennya ini kita melihat ada fotonya yang sendirian, di panti asuhan sendirian, ketika ia tamat sarjana pun fotonya sendirian. Itu benar-benar menggambarkan bagaimana sosok kesepian karakter Kresna ini, dan langsung sampai ke penonton dan kita langsung mewek nih dari awal. Anjir, ini kesepian, gue pernah kayak gini, gue pernah kayak gitu ya. Langsung kita intinya langsung mengerti nih sudut pandang apa yang dirasakan oleh karakter Kresna ini. Akhirnya karena merasa kesepian, akhirnya juga kebetulan banyak sekali kesialan-kesialan dihampiri, membuat karakter Kresna ini mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri, karena dia menganggap dia ini nggak berguna sama sekali. Setidaknya dengan bunuh diri adalah TV-TV ataupun media yang memberitakan bahwa karakter Kresna sendirian gantung diri di apartemen kayak gitu. Dan ternyata percobaan demi percobaan bunuh diri ini semuanya gagal gitu. Yang pertama, si Kresna ini mencoba untuk gantung diri, ternyata talinya putus, gagal gitu ya. Yang kedua, si Kresna ini mencoba untuk meminum racun gitu ya, alat pel atau gimana gitu, ternyata gagal gitu, dia muntahkan gitu. Yang ketiga, dia mencoba untuk overdosis, kemudian juga nyelam di kolam, ternyata ada yang menyelamatkan dan gagal lagi gitu ya. Nggak sampai di situ, ada banyak sekali percobaan-percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh si Kresna ini ketika ia sedang depresi. Nah, momen pecahnya dari film ini adalah ketika dia bunuh diri di kolam tersebut. Tiba-tiba ia terbangun di rumah sakit dan ia melihat, di mana gue ini? Apa gue ada di alam kayangan kayak gitu? Ternyata dia ini diselamatkan oleh sang suster yang diperankan oleh NZ. Dan yap, si suster
ini bernama Linda by the way guys. Dan ya akhirnya setelah bangun, si Kresna ini memiliki kemampuan baru yang selama ini dia tidak bisa melihat hantu. Tiba-tiba ketika bangun dia bisa melihat ada 4 sosok hantu yang menghampirinya. Yang pertama ada bapak-bapak nih yang suka merokok gitu ya. Yang kedua ada kakek-kakek genit. Yang ketiga ada ibu-ibu yang suka nangis. Dan yang keempat ada hantu anak kecil perempuan yang cantik yang suka bermain sepatu roda. Dan di sini kita mulai melihat bahwa hidup si Kresna ini mulai berubah dengan adanya hantu-hantu ini. Yang tadinya dia kesepian, akhirnya dia merasa dikerjai oleh hantu ini. Ia kesal, marah, dan kemudian dia juga sangat bahagia. Di sini kita akan melihat dari awal kita diperlihatkan si Kresna kesepian sampai dia bertemu hantu ini benar-benar lebih berwarna lah kehidupannya. Di satu sisi ketika ia berhubungan dengan hantu ini, dia juga mencoba untuk memikat hati sang suster Linda ini. Dan kita akan melihat pokoknya full di film ini kita akan melihat ada rasa sedih, bahagia, semuanya. Dan gue sangat menikmati film ini guys. Dan yang menariknya adalah film ini dari babak 1, babak 2, babak 3 semuanya saling berkaitan dan transisinya manis banget gitu ya. Memang di versi orisinalnya gue ingat-ingat bahwa memang cukup keren juga gitu. Seolah-olah kita memang di versi lokal kita tinggal ndaplek aja yang cerita aslinya gitu. Tapi gue merasa bahwa film ini punya sisi chemistry berbeda dengan kita masyarakat lokal gitu ya. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang kalau kalian perhatikan tuh berbeda di versi asli dan juga lokalnya. Ini sebuah langkah yang sangat kreatif menurut gue, dimana salah satunya angkot yang berwarna kuning kalau di versi Korea itu kan taksi gitu guys ya. Kemudian juga kroket kalau di versi Koreanya itu kayak topoki atau apa gitu, pokoknya khas Korea sana gitu ya. Gulali kalau di sana tuh ada yang kayak versi-versi makanan khas anak-anak sana yang bukan gulali gitu, tapi di sini dibuat versi lokal gitu. Dan si kakek-kakek genit ini kan dia kalau di versi asli dia itu menginginkan kameranya, ingin didapatkan kameranya lagi gitu ya. Tapi di versi ini Om Indro ini sebagai kakeknya ingin mendapatkan radio, dan itu lebih masuk akal gitu ya untuk versi Indonesia. Dan di masa 20 tahun yang lalu itu cukup masuk akal diterapkan, karena ya siapa yang main kakek-kakek yang main kamera itu jarang banget, apalagi keluarga sederhana gitu ya. Nah disinilah segi-segi yang detail-detail menarik yang dirubah ini menurut gue nggak jomplang gitu. Biasanya adaptasi film dari luar ke Indonesia ada banyak sekali yang nggak relate dan nggak diterima oleh kita pecinta film aslinya. Tapi menurut gue setelah membandingkan dengan versi lokal dan versi aslinya, memang versi asli itu belum terkalahkan lah sedihnya gitu ya. Tapi di versi lokal ini gue merasa ada elemen yang lebih dekat dengan kita penonton Indonesia, dan gue berhasil nangis sesegukan nonton film ini gitu ya. Pengantar dan transisi cerita dari babak 1, 2, 3 benar-benar berhasil. Di babak 1 kita diperlihatkan dan juga diceritakan bagaimana masa lalu dan juga cerita kehidupan sang karakter utama. Di babak kedua kita diperlihatkan chemistry hubungan antara si hantu-hantu ini dengan sang karakter utama. Sampailah di babak ketiga kita melihat kesinambungan cerita dari jahitan dari babak 1, 2 akhirnya pecah di babak ketiga. Dan itu mustahil banget buat teman-teman yang mungkin gak berkaca-kaca atau nangis nonton film ini. Gue aja nonton di sekitar gue ada yang tersegukan gitu, apalagi yang cewek-ceweknya. Dan yap, gue rekomendasi sekali untuk film ini. Nah sekarang kita berbicara soal sinematografi. Ada banyak sekali teman-teman yang bilang bahwa sinematografinya agak sangat kekuningan gitu, agak sedikit gelap dibanding film aslinya gitu ya. Menurut gue dari versi ini masih sangat bisa diterima, dan gue sangat relate bahwa grading yang kayak gini gue cukup suka gitu ya. Nggak ada yang aneh juga. Memang ada beberapa perubahan, kadang terlalu cerah, ada yang memang benar-benar kuning gitu ya. Yang agak sedikit mengganggu menurut gue adalah grading kuning ketika mereka di rooftop itu agak sedikit kelihatan gitu. Tapi secara keseluruhan film ini sangat cocok dengan grading seperti ini, dan dengan cerita yang sedark itu menurut gue sangat cocok dengan grading saya ini dan tidak masalah gitu ya. Scoring memang ada beberapa yang terlalu keras gitu ya. Ada beberapa percakapan si karakter Linda Enzi ini kadang nggak terdengar, tapi secara keseluruhan justru scoring yang keras ini menolong kesedihan cerita. Jadi gue sebagai penonton dapat banget dengan apa yang pengen disampaikan dari film ini melalui scoring dan juga perpaduan sinematografinya guys. Secara keseluruhan dari segi sinematografi dan juga scoring dan juga pengambilan gambar menurut gue nggak ada masalah, dan ini the best menurut gue, salah satu film terbaik juga, adaptasi terbaik juga setelah mereka salah bersama
Seven, kembang api yang gue sangat suka juga kembang api itu, dan sekarang hadir lagi Hello Ghost ini. Udah kayaknya Falcon juaranya gitu ya dalam hal mengadaptasi film-film luar yang kita tahu legend. Gue ketakutan gue kalau orang mengadaptasi sebuah IP Indonesia gitu ya, mengadaptasi film-film yang udah legend di sananya, ketakutan kita adalah gagal. Ada banyak sekali yang kayak gitu di versi Thailand, Filipina kayak gitu, ada banyak sekali menurut gue aduh ini gagal gitu. Tapi versi Hello Ghost Indonesia ini gue bisa jamin bahwa film ini berhasil. Dan sekarang mari kita bahas soal acting dari karakter yang hadir di film ini. Ada banyak sekali teman-teman juga yang bilang bahwa acting Onat di sini jomplang dengan para hantu, di mana di sini adalah aktor-aktor berkelas, di mana mereka memberikan kualitas sehingga sang karakter utama katanya terbenam gitu. Jadi gue pengen buktikan langsung nonton, enggak tuh ternyata guys. Menurut gue Onat di sini benar-benar berhasil. Apalagi backgroundnya dia ini adalah aktor baru gitu di bidang peraktingan gitu. Selama ini kan dia musisi. Menurut gue dari awal film sampai akhir, perjuangan Onat kelihatan banget di film ini untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Apalagi di ending pas dia lari, itu sih pecah, berhasil membuat gue berlinang-linang gitu ya. Dia berlari ingat semua dengan masa lalu. Dan menurut gue di sini Onat juga sangat cukup oke. Memang membutuhkan jam terbang yang lebih banyak lagi, tapi ini adalah kualitas yang terbaik. Dan gue sangat setuju dengan sutradara Indra Gunawan memilih karakter Onat sebagai karakter utama, karena gue nggak bisa bayangkan bahwa karakter ini misalnya diperankan oleh aktor yang udah berkelas gitu ya. Beda lagi ceritanya, karena nggak terlalu dapet. Pasti gue merasa bahwa emosinya gak terlalu dapet. Ini dengan penggambaran Onat yang kita tahu di luar sana kayak gitu, dijadikan dengan karakter yang berusaha untuk sedih kayak gini, kesepian kayak gini, menurut gue berasa melihat sisi berbeda dari Onat itu sendiri. Jadi pemilihan karakter utama si Onat ini menurut gue sangat cocok dan mampu bersaing dengan acting Indro Warkop, Tora Sudiro, Hesti dan sebagainya. Menurut gue nggak ada masalah tuh. Jadi teman-teman banyak yang mungkin yang kurang setuju dengan Onat sebagai pemeran utama, menurut gue wah ini justru sangat tepat sekali, dan kita sangat berharap bahwa acting Onat selanjutnya gitu ya. Tapi dari secara keseluruhan acting yang sangat keren dari Om Indro, Tora, Ciara ini yang kecil itu ya, kemudian Onat, yang paling gue suka di sini lagi-lagi adalah acting dari Enzi Storia. Gue sangat suka dengan actingnya dari series drama Ratu Drama gitu ya kalau nggak salah. Gue sangat suka di sana. Apalagi dia hadir di Hello Ghost ini bener-bener kayak mencuri perhatian gitu ya, dengan kesedihan, kesenangan, kecantikannya tuh wah gila. Gue pengen lihat Enzi acting lagi di film-film selanjutnya gitu ya. Tolong Falcon gitu ya, rekrut lagi Enzi untuk film selanjutnya. Gue sangat suka gitu ya. Gila sih Enzi, jangan nge-host ya, kayak acting aja sangat keren gitu, dapet banget dan sedih banget gitu ya. Dan yap, secara keseluruhan gue sangat suka dengan film Hello Ghost versi lokal kita ini, karena kolaborasi antara sinematografi yang menarik, cerita yang sangat pas, transisinya halus, hingga chemistry para karakter yang tidak berlebihan dan pas pada porsinya. Menurut gue ini film rekomendasi sekali buat kalian tonton. Nah kalau kita mau membandingkan dengan versi orisinal dan juga versi lokalnya, memang agak sedikit kurang fair gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahwa di versi orisinal memang lebih perfect gitu ya. Tapi di versi lokal gue merasa lebih relate dengan masa sekarang dan juga apa yang dirasakan masyarakat Indonesia. Buktikan sendiri, dan gue mereview nggak mengada-gada, dan film ini rekomendasi sekali untuk kalian tonton segera ke bioskop karena sudah mulai tayang sejak Kamis kemarin guys. Nah di akhir review gue memberikan skor untuk Hello Ghost ini di 8 dari 10. So buat teman-teman yang belum nonton, segera nonton ke bioskop, dan buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor yang kalian berikan untuk Hello Ghost ini, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Jika kalian pengen lihat review kita dari film-film lainnya, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.